Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, hafizakumullah. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang memberikan kasih sayangnya kepada kita umat manusia. Alhamdulillah, dengan kasih sayangnya lah kita bisa beribadah pada hari ini. Mau gawe perintah Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan diberi umur. Ini nikmat luar biasa ya Allah yang kita syukuri. Masya Allah, yang semalaman kita sudah dipisahkan ya, ruh kita dengan jasad kita ya, kembali dipersatukan begitu kita terbangun ya, tetuwe semakin bersyukur. Nah, lamutnya ke terpisah, tentu awaknya tidak dapat dikembang ya, namun berpisah lalu si jalani segala hal, tahun tenerawas, tahun tenyeriau, tahun terdengar, tahun lampak. Nah, ini semua adalah roh kita, nyawa kita. Dan alhamdulillah bangkit ya, berupa awak sendiri ya, tak isi nyawa roh, maka awak ini tahun bergerak, tahun berbuat, tahun rawas, tahun dengar, tahun nyeriau. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimana juga tidak boleh lupa baca sholawat. Tidak terbau kuat-kuat baca sholawat minimal lah ya 10 kali ya setiap selesai sholat. Mun bau 100 kali 100 kali terbaca sholawat setiap selesai sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus kita baca sholawat. Alhamdulillah, untuk keren baca sholawat ya, insyaallah Rasulullah baginda Nabi kelak akan memberikan kita syafaat insyaallah. Amin. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi tentu kerang-kerang bertazkirah kata para maratas ini yang mengingat, saling mengingatkan, bermuzakarah di majelis muzakarah atau tempat kita bertazkirah untuk saling mengingatkan. Ya, namanya kita manusia ini al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Selalu searan berbuat kesalahan jadi dia luput ya, dia luput ya. Ima terjaga diri, terjaga telinga, jaga mata ya, jaga bibir, jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati. Lagu ya, searan kesalahan demi kesalahan selalu kita perbuat ya, dia tahu dia pelih, arah dong salah ya, arah dong tak lupa. Berusaha kita menjaga diri, berupaya kita menjaga diri, namun itulah manusia, mau kedua seorang pelih dan lupa. Oleh sebab itulah maka kita harus segera mengingat Allah, berzikrullah.
segera kita mohon ampun kepada Allah. Tatkala begitu kita mengingat, menyadari bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah kealpaan, itu adalah kelalaian, maka segera kita memperbaiki diri, segera kita mohon ampun kepada Allah, segera kita bertaubat. Nah, setelah kita bertaubat tentu harus kita merubah, ya, merubah diri kita. Tidak dia wah tentang ini ampun untuk Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa kaji. Ya Allah yang Maha Adil. Tetapi berbuat lagi. Nah, berbuat lagi. Kalau kita sudah mohon ampun, bertaubat, ya, setiap selesai sholat, maka perbaikilah kualitas ibadah kita, perbaikilah kualitas pengabdian kita kepada Allah. Karena kita ini hakikatnya manusia sebagai hamba Allah hanya beribadah. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah pinak jin manusia di bawah dunia ini kecuali untuk menyembah kepada Allah, ya, untuk mengabdi, ya, mengabdi. Kita ini hanya hamba, ya, kita ini hanya abdi. Dari lain kita sembah hanya kepada Allah. Nah itu. Nah jadi bila perlu setiap selesai sholat itu kita perbanyak istighfar kita, ya, kita perbanyak istighfar, ya. Minimal, ya, setiap waktu kita beristighfar itu 100 kali. Ya, utamakan dulu selain zikir-zikir lain, ya, utamakan istighfar 100 kali. Bila perlu kita amalkan amalan Imam Ghazali, ya, amalkan amalan Imam Ghazali selesai sholat. Nah, kita amalkan, atau ada amalan harian, ada amalan waktu, ada amalan minggu. Nah, kita amalkan. Nah, jadi istighfarlah, pastaghfiru, maka beristighfarlah tatkala kita terlanjur berbuat kesalahan. Ya. Ittaqillah, ya. Namanya ittaqillah itu apa? Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Dalam kondisi apapun, di mana saja kita berada, ya, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu dengan kita memperbaiki etika, moral, akhlak kita. Ya, etika, akhlak, moral. Moral kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, juga kepada sesama kita. Nah, ini itu disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Nah, jadi kita harus perbaiki kualitas moral kita, adab kita, cara kita menghadap Allah itu bagaimana. Dan etika moral untuk pada manusia doang, ya, melainkan kepada Allah. Ya, etika kita kepada Allah bagaimana? Ya, di saat ada waktu, ya, begitu ada waktu, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu untuk sholat. Maka suruh datang sembahyang. Maka etika kita bagaimana? Akhlak kita bagaimana? Moral kita bagaimana kepada Allah? Segera bersiap-siap, ambil air wudhu, ya, segera kita bersiap-siap menuju tempat ibadah. Itulah yang disebut dengan moral, etika, akhlak kepada Allah. Nah, manusia, masya Allah, sangat hormati, ya, hormat luar biasa kepada manusia.
lupa kita bagaimana kita menyembah Allah dengan sesungguhnya, lupa berminta terhormat, ya, berminta mengagungkan Allah. Itu yang disebut dengan hormat, mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah. Allahu Akbar. Itu cara kita menghormati Allah. Sembah sujud kepada Allah, kita menghormati. Itulah disebut dengan etika moral. Nah, ini dengan tidak mengindahkan atau mengabaikan yang namanya etika moral, ya, akhlak. Nah, jadi kita perbaiki akhlak kita, moral kita, ya, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mengabdi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melaksanakan ibadah. Begitu dipanggil, kita harus segera menyahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita jawab la haula wala? Nah, ini begitu kita dipanggil hayya 'alas shalah, ayo semuanya sholat, mari kita sholat. Kita jawab, tidak ada daya upaya kita, la haula wala quwwata illa billah, melainkan hanya Allah. Semuanya itu digerakkan oleh Allah. Nah, disinilah rahasianya azan. Disinilah rahasianya azan. Tatkala ada hayya 'alas shalah lalu kita menjawab la haula wala quwwata illa billah, disinilah betul-betul yang namanya rahasia daripada azan itu. Bahwa banyak orang yang tidak berdaya di sana. Lo yang tidak berdaya, begitu dipanggil sholat, nah, dengan si sehat jadi kurang sehat, ya. Dengan isi molah jadi sibuk. Nah, padahal begitu di waktu sebelum sholat kadang-kadang ini tuh segar sehat. Begitu dipanggil untuk sholat mulai uzur tiba datang. Nah, begitu kita belum sholat, luar biasa santai-santai. Nah, begitu dipanggil sholat, apa nih? Aduh, jadi repot gitu, sibuk dan lain sebagainya. Itulah kita manusia. Makanya di sini kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau belum Allah menghendaki memberikan kita petunjuk hidayah, maka kita belum bisa menjalankan. Nah, kembali kepada bagaimana kita manusia ini, bahwa kita manusia ini mahallul khata' wa nisyan, maka mari kita mengingatnya dengan kita banyak beristighfar. Tingkatkanlah iman takwa kita seperti apa yang disabdakan Rasulullah, ittaqillahi haitsu kunta. Imannya kata susah, ya, tetap kita beriman kepada Allah dalam kondisi senang, apalagi dan kadang-kadang ini sebalik, rambutnya kesusah aja, ya Allah, ini dari lain tuh sangat kita ingat Allah, dan pas waktunya kesenang kadang-kadang kita lupa. Nah, ini banyak yang lebih sulit menghadapi ujian Allah tatkala senang daripada tatkala susah. Ya, rambutnya kesenang, nah di sana terbuai kita, kadang-kadang lupa kita kepada Allah. Makanya antara susah senang tetap kita ingat Allah. Itu ada haitsu ma kunta. Watbi'i sayyi'ata hasanata. Nah, itu tadi, yaitu kita harus ikuti tatkala kita terlanjur berbuat kesalahan, maka hendak segera kita bertaubat.
Itu maksudnya. Watbi'is sayyi'atan hasanah. Ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Berbuat kebaikan segera, tinggalkan yang jelek, tinggalkan yang tidak baik. Makanya kita harus banyak-banyaklah mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, insya Allah Allah akan melindungi diri kita dari perbuatan maksiat. Azkuruni min Allah, ya, ingat pada aku, ya, niscaya aku pun akan mengingatmu. Waskuruni min Allah, bersyukur akan. Syukuri apa syarat? Syukuri atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Ya, apa itu? Ya Allah, seperti yang disebutkan tadi, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Nah, ini rezeki yang luar biasa ini yang harus kita syukuri. Itu namanya rezeki sehat. Karena kita selalu mohon pada Allah kan, kita mohon keberkahan umum. Ya Allahumma barik lana. Ya berdoa bila perlu kan bahasa Sasak. Mau tahu bahasa Indonesia, bahasa Sasak. Lah mau tahu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab mau paham bagus. Ya, kadang-kadang kita paham doa sendiri, lunas dari Allah lalu dia ngerti. Nah, kadang-kadang ini berdoa arti ada langsung. Kalau bahasa Sasak secara langsung, ada itu lebih merasa apa yang kita minta kepada Allah itu nyambung. Nah, nyambung. Baru berdoa ya Allah, doa sejam kadang-kadang berdoa. Lagu sekali dia pahami apa itu tunas. Nah, bila perlu berdoa bahasa yang kita pahami. Ada merasa nyambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kena ini? Baca Quran, huruf ayat Quran sing baca bahasa Arab kan tidak ngerti lagi. Nah, ya perlu untuk pelajari itu. Sehingga untuk berdoa dia rasa marah idap ngende ngajak taruhlah ngende dengan toat ini ende kepeng ayo ama ende apa nyambung langsung. Nah, kita mohon kepada Allah. Ya, insyaallah segala doa kita akan dikabulkan. Ya, ud'uni man Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya semua doa-doamu akan kukabulkan. Satu pun tidak ada yang terlewatkan. Karena Allah Maha Sami, Maha Basir. Ya? Allah Maha mendengar. Apalagi kita berteriak-teriak marah meneh, ya, jahat berpisik-pisik pun Allah juga dengar. Secara sir wal alan, ya. Secara sir pun Allah dengar. Apalagi secara belik. Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ini nah berdoa pada orang enggak tahu baca doa pesakit. Boleh suara secara zahar, secara alan, ya. Nah, jadi doa bisa dibaca secara zahar, bisa juga secara sir. Sir wal alan juga. Ya. Secara sir misalnya kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pakai sir. Ya, sir lebih utama, lebih afdal, tetapi secara zahar juga dibenarkan. Nah, itu intinya adalah segala zikir, doa, wirid, apapun yang kita baca itu adalah kembali kepada diri masing-masing. Nawaitu kita, enggak doa lain aja. Apapun yang kita kerjakan itu adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Angan doang yang kembali, hati yang doang yang kembali. Ya, zikir walaupun 1000, 2000, 10.000, ya, tergantung niat kita. Yaitu zikir kita 10, 20, mana kita mampu lakukan. Ya, mana yang kita mampu lakukan. Intinya kita berzikrullah. Ya, tiba-tiba zikir niat dah. Ya, perlu kita perbaiki niat. Yaitu. Tapi kita harus berusaha, berupaya, ya, berikhtiar, apa namanya juga melatih diri. Ya,
minimal kita pakai zikirnya Imam Ghazali, menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah itu 1000 kali di hari Jumat. Nah, hari Jumat kita dianjurkan kalau oleh Imam Ghazali itu membaca ya Allah itu 1000 kali. Hari Sabtu kita dianjurkan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Kalau hari ini Ahad kita dianjurkan oleh Imam Ghazali itu membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ya terbaca dulu sambil si momot-momot, si dinarak gawet, ya terbaca. Kira lalu yang 10 kali tutupnya kan 1000. Nah, lama muntah terbiasa, ditambah lagi sampai 10.000. Terus begitu, insya Allah kita akan menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita banyak berzikrullah. Nah, lari kepada pelajaran tarekat lain pelajaran. Nah, insya Allah dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita banyak berbuat kebaikan, banyak menyadari akan kesalahan kita dan sering beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan doa serta permohonan ampunan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.